kelas 5, kita masuk kembali ke pelajaran IPA. Masuk tema ketiga, yaitu sistem pencernaan hewan dan manusia. Baik, di sesi kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Baik, apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah suatu proses memecah makanan menjadi sari-sari makanan sehingga diubah menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Fungsi pencernaan makanan itu ada 3. Yang pertama, mengubah molekul makanan kompleks yang berukuran besar menjadi sederhana. Yang kedua, menyerap sari-sari makanan sehingga diubah menjadi energi yang dibutuhkan tubuh. Dan yang ketiga adalah membuang atau mengeluarkan sisa makanan yang tidak diserap oleh tubuh. Baik, pada sesi selanjutnya Ustazah akan menjelaskan apa saja alat pencernaan pada manusia. Baik, teman-teman, di samping ini adalah gambar sistem pencernaan manusia. Ada beberapa organ sistem pencernaan manusia. Yang pertama adalah mulut. Kemudian makanan pertama kali masuk ke mulut. Selanjutnya ini adalah kerongkongan. Di kerongkongan nanti ada gerak peristaltik. Kemudian yang selanjutnya adalah bagian yang elastis dari pencernaan kita. Ini adalah lambung. Di lambung terjadi 2 pencernaan nanti teman-teman, yaitu pencernaan kimiawi dibantu dengan enzim dan pencernaan mekanik yang dibantu oleh dinding dan otot lambung. Dari lambung, perhatikan teman-teman, lipatannya yang cukup banyak ya. Ini adalah lipatan-lipatan. Ini semuanya adalah usus halus. Usus halus manusia panjangnya bisa belasan meter. Perhatikan, usus halus manusia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah usus 12 jari, yang kedua adalah usus kosong, yang ketiga adalah usus penyerapan. Baik, setelah nanti melewati usus halus 3 bagian tadi, makanan akan masuk ke dalam usus besar atau kolon, dan yang terakhir akan dikeluarkan melalui anus sisa makanannya. Ustazah ulangi, alat pencernaan pada manusia: mulut, kerongkongan, lambung, usus halus yang dibagi 3 bagian, usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan, lalu usus besar, dan tempat keluarnya feses atau anus. Baik, kita akan masuk organ pencernaan yang pertama. Baik, organ pencernaan yang pertama adalah mulut. Oke, ini teman-teman, di mulut nanti pencernaan kita akan dibantu oleh 3 organ. Yang pertama adalah gigi, yang kedua adalah lidah, dan di sini ada kelenjar air liur yang menghasilkan air liur. Ya, seperti itu teman-teman. Di mulut ada 3 organ: gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Baik, ini adalah struktur gigi manusia. Ya, gigi manusia secara umum, perhatikan teman-teman, ini bagian atas dan bawah. Bagian atas dan bawah ini, supaya lebih jelas Ustazah yang bagian bawah ya. Gigi yang 1, 2, 3, 4 ini adalah gigi seri. 4 ini, bagian atas 4, bagian bawah 4, gunanya untuk memotong. Kemudian yang tajam ini adalah gigi taring. Gigi taring di bagian bawah ada 2, atas ada 2, untuk mengoyak makanan. Dan yang di belakang ini ada 1, 2, 3, 4, 5 di sebelah sini, itu fungsinya adalah untuk menggilas dan mengunyah makanan. Ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham. Kemudian yang kedua adalah lidah. Lidah di dalam mulut fungsinya adalah untuk alat bantu bicara, untuk membantu mengunyah makanan,
dan untuk membantu mengatur letak makanan. Dan di bagian ini ada kelenjar air ludah menghasilkan suatu enzim namanya enzim petialin yang mengubah zat tepung atau amilum menjadi gula. Baik, setelah tadi makanan dari mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan. Dari mulut, makanan akan didorong masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan ada namanya gerak peristaltik, gerak mendorong dan meremas makanan agar masuk ke lambung. Jadi dari mulut, kerongkongan, ada gerak peristaltik, lalu ke lambung. Baik, teman-teman, di lambung kita ada dua proses pencernaan. Satu, pencernaan mekanik dibantu oleh dinding dan otot lambung, dan pencernaan kimiawi dibantu oleh 3 enzim. Yang pertama adalah pepsin. Ya, ini adalah lambung kita. Pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Kemudian yang kedua adalah asam klorida. Asam klorida berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Yang ketiga adalah renin, mengendapkan protein susu menjadi kasein. Lanjut teman-teman ya. Tadi dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, kita masuk ke dalam usus halus ya. Cukup panjang ya di tubuh manusia. Bagian terpanjang dari sistem pencernaan. Baik, usus halus tadi Ustazah jelaskan ada 3 bagian. Usus 12 jari, usus kosong, yang ketiga adalah usus penyerapan. Kita masuk yang pertama adalah usus 12 jari. Usus 12 jari panjangnya hanya sekitar 25 cm dan di organ itu dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan getah empedu dari hati. Baik, ini teman-teman, ini adalah gambar usus 12 jari yang cuma sekitar 25 cm. Baik, 3 enzim yang dihasilkan oleh pankreas itu yang pertama adalah amilase, mengubah zat tepung menjadi gula. Kemudian tripsin, mengubah protein menjadi asam amino. Dan lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ustazah sering menyingkatnya adalah akrilit. Dihasilkan oleh pankreas tetapi bekerja pada area usus 12 jari. Dan satu lagi ada namanya zat empedu atau getah empedu, dihasilkan oleh hati. Ini juga membantu pencernaan di usus 12 jari. Tugasnya adalah untuk memecah lemak. Baik teman-teman, kita masuk bagian usus halus yang kedua, yaitu usus kosong. Ada 4 enzim, yaitu erimalas, erepsin, maltase, laktase, dan S-nya sukrase. Apa fungsinya? Yang pertama, erepsin berfungsi memecah protein menjadi molekul yang lebih sederhana. Kemudian maltase mengubah maltosa menjadi 2 molekul glukosa. Kemudian laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dan yang terakhir, sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Baik, lanjut. Setelah di usus kosong, makanan akan masuk ke bagian terakhir yang namanya usus penyerapan. Pada usus penyerapan nih, dindingnya itu berlipat-lipat mengandung jonjot-jonjot atau fili-fili. Apa fungsinya? Jonjot atau fili-fili ini adalah untuk memperluas bidang penyerapan makanan. Jadi di usus halus, tepatnya di usus penyerapan, terjadi penyerapan sari-sari makanan. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus penyerapan, makanan akan masuk ke dalam usus besar atau kolon. Di usus besar terjadi 2 proses. Satu,
sisa makanan akan mengalami pembusukan yang dibantu oleh suatu bakteri namanya bakteri E. coli atau Escherichia coli. Jadi terjadi proses pembusukan makanan, dan yang kedua adalah penyerapan air dan garam mineral ya. Jadi ketika ada air dan mineral yang masih bermanfaat oleh tubuh akan terjadi penyerapan supaya apa? Feses atau sisa buangan kita tidak terlalu lembek atau tidak terlalu keras. Setelah feses terproses di dalam usus besar, makanan akan dikeluarkan oleh anus. Baik teman-teman, kesimpulannya hari ini adalah apa saja alat pencernaan pada manusia tadi? 1. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan, kemudian usus besar dan anus. Baik teman-teman, perlu perhatikan dari keseluruhan proses sistem pencernaan manusia ada 2 macam pencernaan. 1. Pencernaan mekanik, yaitu pencernaan secara fisik, mengubah ukuran ya. Ada beberapa pencernaan mekanik pada manusia. Yang pertama adalah yang terjadi di mulut dibantu oleh gigi dan lidah. Yang kedua adalah yang terjadi di kerongkongan dibantu dinding kerongkongan, yaitu gerak peristaltik. Dan yang ketiga yaitu di lambung dibantu oleh dinding dan otot lambung. Kemudian yang kedua, pencernaan enzimatis atau pencernaan kimiawi, pencernaan yang dibantu oleh enzim. Ada 4. Yang pertama, pencernaan di mulut itu dibantu oleh enzim petialin. Pencernaan di lambung dibantu oleh enzim pepsin, asam klorida dan renin. Pencernaan di usus 12 jari dibantu enzim yang dihasilkan oleh pankreas, yaitu amilase, tripsin dan lipase. Yang keempat, pencernaan di usus kosong yang dibantu 4 enzim erimalas, erepsin, maltase, laktase dan sukrase. Silakan setelah menyimak video dari Ustazah, tugas kalian adalah membuat gambar alat pencernaan manusia pada selembar kertas asturo. Gambarkan dengan jelas, beri keterangan dan diwarnai yang bagus. Selamat berkarya teman-teman. Semoga yang Ustazah jelaskan hari ini memberikan banyak manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.